yang sastro matain leher, belum pernah lihat kan? Intinya ibu-ibu tuh jangan macam-macam. Ibu-ibu yang ketakutan dan Ibu terpojok. ibu-ibu terpojok yang pengen melindungi anak-anaknya atau keluarganya. Wah, itu bisa something unexpected tuh bisa keluar dari sosok Dan ibu-ibu di yang sini karena mereka saling tusuk menusuk, orang yang tidak bersalah justru yang kena imbasnya biasanya. Dan kebiasaan orang berkuasa kan sama ya, selalu di mana-mana mereka udah nggak tahu lagi kekuasaannya itu harus bagaimana, jadi mereka saling mulai tusuk menusuk untuk tetap diri. pantas aja dari kecil si Lasha ini udah selalu diajak berburu gitu, terus diajarin pegang senjata api. Bapaknya tuh Tiba-tiba tak sengaja menguak rahasia yang gelap di keluarga itu sendiri. Hai Beb. Hai Beb. Sorry lagi. Oke. Nggak cocok banget lo, gila. Saya Dian Sastrowardoyo. Saya Timo Cahyanto. Dan selamat datang di acara buka-bukaan bersama Rahasia Gadis. Real person gitu. Kenapa? Apakah based on Oh, bukan based on a real person sih, sebenarnya lebih malahan perspektif of a real orang yang lebih bisa kita relate lah gitu. Karena kalau kita seorang penonton mungkin nggak semua orang bisa relate kalau misalnya sekarang film ini dituliskan, series ini dituliskan based on salah satu member Sembilan Naganya gitu, salah seorang orang yang udah berumur 60 atau 70-an yang udah berkuasa. Penonton nggak akan bisa relate dengan itu langsung, tapi kalau seorang ibu rumah tangga yang sangat tidak tahu menahu dengan dunia ini justru malah akan lebih relate. Saya rasa seseorang yang bersikap sipil, yang diawali cuma dengan dia sangat khawatir dengan keselamatan dua anaknya dan suaminya dan bapaknya, tiba-tiba tak sengaja menguak rahasia yang gelap di keluarga itu sendiri. Saya rasa itu beberapa orang bisa relate dalam aspek yang berbeda ya. Cuman seseorang yang tiba-tiba menemukan dirinya sebagai ikan kecil dalam kolam penuh hiu itu konsep yang menarik gitulah. pantas aja dari kecil si Lasha ini udah selalu diajak berburu gitu, terus diajarin pegang senjata api. Bapaknya tuh diam-diam nge-push dia Mempersiapkan dirinya. mempersiapkan anaknya untuk bisa pegang senjata api. Dia tuh atlet tembak gitu loh. Terus dia walaupun sebel-sebel tapi udahlah dia jalanin juga gitu. Tapi ternyata itu tuh dipersiapin sama. Kamu paling suka kalau ikut bapak berburu? Aku kan sebenarnya sukanya campingnya aja, Pak. Belajar nembaknya itu cuma bonus. Jadi dia akhirnya jadi berani melawan tuh, di mana dia menemukan keberanian sebenarnya lebih desperate aja sih gitu loh. Soalnya kalau dia nggak lawan ya dia ikut dimatiin gitu loh. Dan gimana caranya dia menyelamatkan, melindungi keluarganya. The best way she knows how adalah menggunakan senjata api. Akhirnya dia turun tangan juga gitu loh. Jadi akhirnya dia menggunakan senjata, dia harus lawan orang-orang yang jahat. Dan itulah kenapa menariknya series ini kayak perlu ditonton sama penonton. Dan saya masih ada keluarga. Saya juga. Kalau itu mungkin judul Ratu Adil ini sendiri diciptakan oleh Sigi ya, malah dia yang waktu itu nulis bahwa kayaknya Ratu Adil itu cocok karena kan di dalam culture Indonesia sendiri Ratu Adil juga sebuah sosok yang biasanya dinantikan kan. Dalam konteks Sembilan Naga, dalam konteks dunia kriminal yang udah upper class ini, kayaknya Ratu Adil itu mensimbolisasi sebuah sesosok yang bikin ini menjadi balance. Karena dengan nanti di ceritanya kita bisa nonton dimana mereka tuh di dalam seri ini dimulai dimana mereka sedang berkuasanya, dan kebiasaan orang berkuasa kan sama ya, selalu di mana-mana mereka udah nggak tahu lagi kekuasaannya itu harus bagaimana, jadi mereka saling mulai tusuk menusuk untuk tetap di atas. Nah itu konsep dasarnya gitu. Dan di sini karena mereka saling tusuk menusuk, orang yang tidak bersalah justru yang kena imbasnya biasanya. Dan di dalam konteks Ratu Adil ini yang kena imbasnya adalah seorang sosok Lasha yang sebenarnya tidak pengen tahu mengenai kehidupan ini. Jadi saya cuma pengen jadi ibu rumah tangga, saya cuma pengen melihat anak saya grow up untuk menjadi anak-anak yang tenang hidupnya. Saya cuma pengen suami saya hidup normal-normal aja, tapi
di episode 1 aja dia tidak sudah mulai merasakan kok kayak dunia yang biasanya gue pegang ini, dunia di dalam bubble-nya gue ini kok terguncang gitu. Jadi muncullah karakter Lasha yang sebenarnya simbolisasi dari Ratu Adil. Pelajaran jadi ibu sih intinya ibu-ibu tuh jangan macam-macam dia sama ibu-ibu. Soalnya kalau misalnya Ibu-ibu desperate apalagi ya? ibu-ibu yang ketakutan dan Ibu terpojok yang pengen melindungi anak-anaknya atau keluarganya, wah itu bisa something unexpected tuh bisa keluar dari sosok ibu-ibu yang mungkin banyak dianggap remeh oleh masyarakat. yang Sastro matain leher belum pernah lihat kan? Membekas banget maksudnya kayak belum copot gitu. Enggak Oh, kayak tidur gitu dia. kok. Enggak. Udah kok, udah lepas. Tapi kalau Sambal kecombrang kali. iya, enggak masakan Manado. Jadi Oh, iya. enak, gurih, tapi Tapi pedes. pedesnya bukan buat semua orang. Benar. Segitu dulu acara buka-bukaan bersama Rahasia Gadis. Jangan lupa untuk nonton video original series Ratu Adil. Tanggal 29 Februari bulan ini. Kamu paling suka kalau ikut bapak berburu. Aku kan sebenarnya sukanya campingnya aja, Pak. Belajar nembaknya itu cuma bonus. Saya Lasha Suryo, anak dari Wibowo Suryo. Beberapa orang di luar sana mengenal ayah saya sebagai salah satu dari jaringan pebisnis yang disebut Sembilan Naga. Banyak yang sudah nggak sejalan sama mereka. Ada barang yang bapak nggak pernah mau sentuh. Lama-lama kita sekeluarga bisa ikut terseret. Ada satu hal yang sedang bapak siapkan, kartu as. Wibowo lebih berbahaya dari apa yang kita kira. Saya selalu setia dengan orang yang membantu saya. Do whatever you need to do. Housekeeping. Kita masih punya satu senjata lagi. Kehilangan, Bu. Kita tuh dirampas. Jangan, saya masih anak keluarga. Saya juga. Jangan lo pikir gue bisa cari lo ada di mana.